Skinsai, seputar kesehatan, kulit, kelamin, dan estetika. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Muwardi semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita pada program acara yang mungkin sudah ditunggu-tunggu, yaitu Skinsai, yaitu suatu persembahan dari KSM, Dermatologi, Venerologi, dan Estetika RSUD Dr. Muwardi. Jadi pada siang hari ini, semoga Sobat-Sobat Muwardi semua dimanapun Anda berada selalu sehat dan juga sukses terus ya. Oke. Seperti yang sudah ada di pemberitaan di Instagram bahwa siang hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial sebagai narasumber kita. Beliau adalah Dr. Nugroho Aji Darmawan, Magister Kesehatan, Spesialis Dermatologi, Venerologi, dan Estetika, Subspesialis Onkologi dan Bedah Kulit, FISDV, FAADV. Monggo ini silakan dokter mungkin dapat menyapa teman-teman Sobat Muwardi semua dalam acara Skinsai hari ini. Ya, terima kasih Dokter Revina. Halo, selamat siang teman-teman Sobat Muwardi dalam acara Skinsai pada siang hari ini. Oke, baik dok. Terima kasih dokter. Panjang ya dok ya gelarnya ya, Ya. sampai lumayan belibet. Gelarnya ini. tidak sepanjang rambutnya dokter. Dokter suka bercanda memang. Oke, kembali ke topik utama kita pada siang hari ini, yaitu mungkin yang ditunggu-tunggu oleh Sobat Muwardi semua, pembahasan tentang estetika. Nah, di sini kita akan membahas tentang acne scar. Jadi dengan topik tak sekedar estetika, kenapa jerawat dan bopeng harus diatasi dengan tepat. Ini mungkin jadi pertanyaan dari Sobat-Sobat Muwardi semua. Gimana sih cara kita untuk mengatasi bopeng-bopeng ini? Ini banyak permasalahan Gen Z pun ada, generasi sebelumnya milenial ada, mungkin malah generasi X pun juga ada yang sudah berumur. Nah, dokter mungkin bisa dijelaskan dulu tentang pembentukan dari bopeng ini kenapa dok? Oke. Terima kasih Dokter Ervina. Jadi sebenarnya bopeng atau kita biasa menyebutnya dalam istilah medis itu scar. Scar itu artinya juga bopeng itu. Nah, karena dia disebabkan oleh jerawat, maka disebut scar acne atau bopeng yang disebabkan karena adanya jerawat. Nah, memang salah satu penyebab bopeng itu sendiri karena adanya perlukaan pada kulit yang tumbuhnya tidak sempurna. Karena tidak sempurna, akhirnya menimbulkan bekas yang sebenarnya sangat susah untuk dihilangkan. Karena bekas jerawat sendiri itu sebenarnya ada beberapa macam. Ada yang bekas warna hitam, lebih gelap daripada kulit aslinya. Itu biasa disebut hiperpigmentasi. Jadi bekas jerawat, kalau kita jerawatan ada bekasnya lebih gelap, namanya hiperpigmentasi. Kalau bekasnya warnanya merah, bekas jerawat itu warnanya merah, meninggalkan bekas warna merah, namanya PIE, post inflammatory erythema. Nah, yang ketiga, apabila ada bekas pembentukan penyembuhan lukanya yang dinamakan scar acne. Jadi scar acne sendiri memang salah satu gejala sisa dari jerawat yang tidak tertangani dengan baik. Sebenarnya kan kuncinya di situ. Nah, jerawat sendiri asal tertangani dengan baik, tujuan utama dari pengobatan acne itu bukan hanya menyembuhkan sebenarnya. Bukan menyembuhkan acne saja, tapi supaya mengurangi resiko munculnya efek-efek penyembuhan yang tidak sempurna dan tidak diinginkan. Contohnya tadi bisa hiperpigmentasi, bisa bekas merah, bisa bekas scar atau bopeng, seperti itu. Oh ya baik dok, jadi permasalahan acne ini kompleks ya dok ya. Atau jerawat ini tuh jadi ya pas acnenya sendiri juga sudah mengganggu penampilan dan sebagainya, kemudian paskanya setelahnya juga bisa bekasnya kehitaman, kemerahan. Bisa kemerahan, bisa hitaman. Atau malah cekung jadi bopeng ya dok ya. Tapi kalau merah sama hitam kan bekas warna doang ya sebenarnya. Dokter Elvina, itu cuma bekas warna. Sebenarnya bisa hilang. Bahkan tanpa pengobatan pun bisa hilang kalau bekas warna ya. Cuma membutuhkan
waktu. Cuma teman-teman Muadi ini sebenarnya kalau di masyarakat itu sebenarnya kan nggak suka ada bekasnya gitu. Pengennya Jadi kinclong obat seperti jerawat apa. itu diobatin besok hilang sebekas-bekasnya. Nah itu kan ya harapannya mesti kayak begitu, pengen diobatin sebekas-bekasnya sekalian. Nah itu susah sekali, memang butuh waktu. Perlu waktu, Dok. Baik, Ya, Dok. apalagi kalau bekasnya itu bekas scar, nah itu agak lebih susah lagi untuk dihilangkan. Iya, baik, Dok. Jadi Sobat Muardi semua, kalau ada yang ditanyakan kepada Dr. Nugroho, bisa bertanya dalam kolom chat di YouTube maupun di Instagram. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan, Dok. Ada dari Kurnia Andrea 87, selamat siang dokter. Dok, bekas jerawat yang menimbulkan bolong-bolong di wajah, ini apakah bisa kembali seperti semula atau berbekas seumur hidup? Saya usia 28 tahun. Oke, Sekalian itu silakan, yang Dok. kedua Oh, juga oke, ya. boleh silakan dokter. Yang kedua dari Trio Gajati, bopeng akibat cacar di muka apa bisa mulus lagi, Dok, seperti semula? Silakan, Oke, dokter. jadi ini saya sampaikan ya buat teman-teman Sobat Muardi ya. Jadi kalau namanya penyembuhan luka itu apabila kulit kita terkena luka, Dokter Ervina, itu sebenarnya tidak bakalan bisa 100%. Baik itu luka yang disengaja, misalnya luka yang dioperasi, atau luka yang tidak disengaja misalnya jatuh, atau karena penyakit ya misalnya karena jerawat, karena cacar air kayak begitu, sebenarnya tidak bisa akan 100% kembali ke kulit yang normal karena di situ ada proses penyembuhan luka. Nah, khusus untuk bopeng jerawat ini terus terang memang agak susah ya. Jadi apapun tipenya, ada tiga tipe sebenarnya Ya, dari mungkin bekas sambil ditayangkan besar. ya, Dok, ya. Oke, boleh silakan ditawar. Silakan kita Sekalian untuk menjawab ini ya. untuk menjawab ini sekalian kita tayangkan tipe-tipe dari bopeng ya, Dok, ya. Di layar. Oke. Oke, silakan, Nah, dokter. jadi Dokter Ervina, jadi ini kelihatan ya? Sudah kelihatan? Belum? Iya. Oke. Silakan, Dok. Jadi bisa di zoom. Jadi jenis-jenis bopeng itu ada beberapa macam ya. Yang pertama itu rolling. Jadi bekas bopengnya itu melengkung kayak mangkok gini. Nah itu yang pertama, namanya rolling scar. Yang sebelah kiri ini. Yang rolling itu artinya bekasnya melengkung kayak cawan ini. Yang kedua box scar. Box scar itu bopengnya kayak sumur kotak ini. Bukan kayak mangkok tapi kayak sumur kotak. Ya. Itu namanya box scar. Bisa karena jerawat, tapi lebih sering biasanya kalau teman-teman Sobat Muardi itu jenis box scar ini pada bekas varicella atau cacar air. Kalau kita punya bekas cacar air itu rata-rata di box scar. Walaupun akne juga bisa, jerawat juga bisa. Nah yang ketiga ice pick. Ice pick itu bopengnya kecil kayak pori-pori tapi dalam. Nah ini paling susah ini. Dari semua itu paling susah di ice pick-nya. Ice pick ini kecil dan dalam. Terus yang keempat baru yang dinamakan hipertropik atau keloid. Ada dua, bisa keloid, bisa hipertropik. Nah itu apabila bukan cekung tapi justru bekas jerawatnya menonjol. Nah dari semua ini, dari rolling, box scar, ice pick itu sebenarnya tujuan dari terapi itu bukan untuk menghilangkan 100%. Ini buat Mas Trioga dan apalagi Mas Kurnia itu jadi tidak bisa untuk menghilangkan 100%. Tujuan pengobatan dari scars itu adalah untuk memperbaiki penampilannya. Penampilan scarsnya. Misalnya begini, apabila tidak diterapi, saya mungkin punya scars, bopeng, gitu ya. Saya punya bopeng. Kalau dalam posisi belum diobatin itu, Dokter Ervina bisa ngelihat bopeng saya dalam jarak 5 meter. Nah, baik, Dok. Gitu ya. Ya. Oh, dari jarak 5 meter, Dokter Nugroho udah kelihatan bopengnya duluan tuh. Nah, tapi setelah kita terapi, Dokter Ervina baru bisa ngelihat bopeng saya mungkin jaraknya 1 meter 1 gitu meter ya, Dok. apa 2 meter. Oh iya. Nah, jadi
kecekungannya agak lebih dangkal untuk meningkatkan, tapi tidak bisa ya mulus 100% dengan cara apapun, kecuali di operasi pun kan dicoplokin satu-satu, diangkat satu-satu yang bopeng itu, kalau bopengnya banyak sekali agak susah. Tapi memperbaiki. Jadi teman-teman Sobat Muwardi harus tahu bahwa tujuan dari terapi scars itu untuk memperbaiki penampilan supaya tidak terlalu jelas. Kira-kira begitu nih. Kok kalau ada yang nanya, kok itu di TikTok sama IG bisa hilang 100% ya? Itu ada krim menghilangkan bopeng. Nah, Itu gimana Dok? Kalau yang iklan ataukah gimmick atau nah, itu gimana Dok? iklan di TikTok itu yang bisa menghilangkan itu mah gampang, nggak usah dibenerin, pakai filteran aja. Oke. Iya, kita nggak usah perawatan, pakai filter juga udah bagus gitu. Itu mah filteran doang. Sekarang ini semuanya difilter, diklaim bahwa itu hasil dari terapi, padahal tidak sesederhana itu, Dokter Ervina. Jadi mungkin untuk jawaban Mas Kurnia dan Mas Trioka sudah ada, Sudah terjawab ya, sudah Dok. terjawab. Bisa untuk memperbaiki, bukan untuk menghilangkan 100%. Gitu ya. Iya, jadi jawaban dari Dr. Nugroho bahwa bisa memperbaiki saja, tidak bisa untuk kembali 100% mulus seperti semula, seperti tidak pernah ada apa-apa Bekasnya ya. Dok? itu nggak bisa. Iya, Ya, untuk memperbaiki penampilan supaya lebih bagus ya. Oke, baik Dok. Mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Dokter, dari ini kan ada beberapa pertanyaan. Nah, sebenarnya untuk mengatasi bopeng itu bisa pakai apa saja, Dok, untuk terapinya? Oke. Ini sekalian menjawab ini ya. Ini ada pertanyaan juga. Laser CO2. Apakah treatment buat bopeng yang berpengaruh dari Hendro RN? Berulang-ulang pakai treatment laser CO2 di salah satu klinik masih sama hasilnya. Ini bagaimana dokter? Kalau yang udah berulang-ulang laser. Kalian Hapsari itu ya? Oh iya, disebut ini dengan semula tanpa laser. Bopeng bisa sembuh tanpa laser ya dok? Jadi terapi untuk bopeng itu sebenarnya banyak, Dokter Evrina. Bisa dengan chemical peeling, misalnya cross TCE namanya. Bisa dengan peeling yang dalam tuh bisa. Terus bisa dengan teknik subsisi, bisa dengan laser, terutama laser CO2 atau CO2 laser. Sebenarnya terapinya banyak. Bisa dengan punch atau teknik operasi ya, jadi diambil memang bopengnya itu diambil terus dijahit satu-satu gitu juga ada. Itu namanya peng excision, punch excision. Jadi memang bopengnya diambil, diangkat kulitnya yang rusak, terus kita jahit pakai benang yang halus sekali, terus kita jahit satu-satu. Jadi terapinya itu banyak sekali, dan tidak ada terapi satupun yang memberikan hasil lebih baik daripada yang lain. Ada yang dikombinasi dan butuh kesabaran. Jadi laser pun sebenarnya itu adalah pilihan. Selama ini kan masyarakat selalu kalau sudah di laser seperti tokat ajaib ya. Sudah di laser besok hilang 100% kan. Kan pola pikirnya mesti gitu. Laser itu udah keren banget ya. Enggak, mau di laser berapa puluh kali pun jangan berharap bahwa balik lagi. Jangan berharap bahwa itu balik lagi ke 100%. Memperbaiki penampilan oke. Lebih tidak tampak kelihatan jelas bisa, salah satunya dengan laser, tapi tidak bisa sembuh seperti semula. Nah, memperbaiki, tapi yang paling penting sebenarnya ya, yang paling penting dari Dokter Ervina, jadi sebenarnya kuncinya untuk menghindari acne, karena acne, scar acne itu kan faktornya banyak ya. Ada yang sifatnya genetik, kalau orang punya genetik bopeng ya gampang banget ya jerawatan. Yang kedua, jerawat yang tidak tertangani dengan baik. Nah ini loh, yang jadi masalah ini nih. Jadi yang nomor 2 nih, jerawatnya tidak tertangani dengan baik, Sobat Muwardi. Jadi pesan saya kalau ada jerawatan, obati sesegera mungkin dengan benar. Supaya efeknya dari jerawat itu sendiri, resikonya berkurang. Muncul rusuknya menjadi berkurang, kira-kira begitu. Nah teman-teman tuh kadang mengobati jerawat tidak dengan tuntas,
Kan begitu ya. Penyebab utamanya. Coba-coba dari Apa yang TikTok, viral ya, apa yang Dok? viral dicoba, Dicoba ayo dulu. ke dokter kulit, ke Muardi misalnya. Diobatin jerawatnya supaya resiko bopengnya itu juga berkurang. Dan satu lagi nih, yang paling sering bikin bopeng itu, sering memencet. Ya, nyambung dengan pertanyaan yang Nah, selanjutnya itu, ya, Dok. mana Kalau itu? sudah apakah bopeng terjadi karena jerawat dipencet-pencet pakai tangan, Dok? Ya, Ini. jerawat itu diobatin ya, Sobat Muardi ya. Jerawat itu diobatin. Bukan dipencetin atau dicongkelin. Nah, itu yang paling penting itu. Biasanya jerawat itu sama kayak orang bersin itu loh, level kepuasannya itu. Kalau orang bersin itu kan Plong ya, Dok? pelong gitu. Nah, kalau jerawat itu kalau dipencet ceprut itu pelong. Nah, itu kan jadi kebiasaan yang buruk. Iya. Akhirnya malah jadi bopeng atau sering facial Oh. sembarangan. Facial malah nggak boleh ya, Dok ya, berarti ya kalau pas jerawatan gitu ya, Dok. Kalau menurut saya begini dokter Elvina, facial itu apa sih? Facial sebenarnya mungkin utamanya untuk menghilangkan komedo ya, Dok ya. Facial itu hanya mencuci muka. Kan kuncinya begitu. Iya, iya. Pakai sabun namanya Facial facial wash. wash. Cuci muka di rumah bisa nggak? Bisa. Oh, bisa, selesai. Baik, Dok. Ya toh. Facial kalau cuma sekedar facial itu bukan terapi. Facial adalah mencuci Wajah. muka, Intinya membersihkan wajah ya, Dok membersihkan ya. wajah. Yang jadi masalah kadang kita facial itu pakai jarum dicongkelin, Iya, ya kan? itu yang kadang sering terjadi ya, Ya, Dok. sering terjadi memang setelah Anda facial keluar jerawatnya hilang. Ya jelas hilang Orang dipencet karena itu dipencet dan dicongkelin. Tapi apa yang terjadi? Itu tadi. bekas. Jerawat kalau dipencetin dia pecah nggak bisa nutup itu. Bopeng. Open. Kan ceritanya begitu. Makanya jangan beranggapan bahwa pengobatan jerawat itu dengan facial. Facial, ya itu. Facial itu gratis di rumah, pakai sabun namanya facial wash, facial foam. Nah, itu. Yang penting jangan dipencet. Iya, baik, Dok. Jadi diingat-ingat lagi Sobat Muardi semua bahwa facial itu bukan terapi jerawat, malah sebenarnya kontraindikasi ya, Dok ya, untuk Ya. dipencet-pencet Ya. seperti itu. Jangan Jadi, dipencetin pokoknya. kalau jerawat-jerawat. Diobatin sesegera mungkin dengan tepat, jangan dipencet. Ya, oke, siap dokter. Ini mungkin agak menyambung ya, Dok, dengan pertanyaan yang tadi bahwa cara membedakan jerawat yang harus ditangani oleh dokter spesialis dan jerawat yang bisa sembuh sendiri supaya tidak terlanjur dan berbekas, Dok. Ini dari Mita Sekarwangi. Jadi begini, Mbak Mita, jerawat itu kan punya grade ya. Grade 1, grade 2, grade 3. Ada 3 sebenarnya. Grade 1, grade 2, grade 3. Paling gampangnya itu karena pembagiannya macam-macam ya. Pembagiannya macam-macam nih. Tapi paling gampang itu begini. Kalau grade 1 itu komedo. Baik. Komedo aja itu masuk grade 1 Komedo ya. itu Sobat Muardi semua ya. grade 1. Paling ringan ya, Dok. Paling ya? ringan tuh komedo itu. Apabila komedo itu berkembang, ada radang, terus jadi ada nanahnya kecil gitu, itu grade 2 namanya pustul. Kedua, pustul yang ada nanahnya. Ada nanahnya meradang merah tapi kecil-kecil, itu udah grade 2. Nah, kalau grade 3 itu sudah gedenya, radangnya, ada nanahnya, ada radangnya, gedenya sejagung-jagung itu. Apa benjol-benjol di bawah kulit. Itu namanya grade 3. Sebenarnya grade 1, 2, dan 3 itu yang memang harus mendapatkan perawatan yang tepat. Bisa jadi komedo itu jadi grade 2, bisa. Apabila grade 1 yang komedonal itu dipencetin, suka diutak-utak, dipegangin, dipencetin, dipegangin, grade 1-nya bisa jadi grade 2 karena di sana ada faktor inflamasi atau radang. Itu ceritanya. Jadi tidak perlu dipegang-pegang juga ya, Dok ya. Ya, Komedo pun tidak perlu dipegang-pegang. Komedo itu kan normal. Iya, semua orang pasti punya ya, Dok. Semua orang itu bisa punya komedo apabila terutama ini, teman-teman Sobat Muardi harus paham ya. Jadi komedo itu adalah sumbatan pada kelenjar minyak. Kelenjar minyak itu adanya di wajah, punggung, dada, lengan. Kita punya kelenjar minyak yang letaknya di kulit. Kelenjar minyak itu paling banyak di wajah, punggung, dada, lengan. Paling banyak di mana? Wajah. Dari wajah yang paling banyak di mana? Hidung dan dagu. Nah,
Nah, kelenjar minyak ini akan mengeluarkan minyak, namanya sebum, bukan lemak. Minyak ya dok ya? Minyak, Sebum. bukan lemak. Jadi kalau kadang teman-teman itu membedakan ini lemak, ini minyak. Lemak itu gaji yang ada di kulit, sedangkan yang bisa menyebabkan jerawat itu minyak, sebum. Nah, faktor sebum ini bisa dipengaruhi banyak hal. Kelenjar minyaknya itu aktivitasnya dipengaruhi banyak. Cuaca panas. Misalnya cuaca panas nih, minyaknya pasti akan diproduksi banyak. Makanya jangan kaget Sobat Muhati kalau kita kepanasan ke pasar, main ke pantai, mukanya kumus-kumus berminyak. Ya memang kelenjar minyaknya aktif, akan mengeluarkan minyak namanya sebum. Karena faktor hormon, ya, faktor mau menjelang haid, menstruasi, masa remaja sampai dewasa meja, memang jerawat itu punyanya dewasa, remaja, dewasa muda. Komedo itu namanya, ya. Komedo. Nah, komedo ini pasti akan selalu terbentuk. Gitu loh. Jadi kalau ada orang punya cita-cita, saya mau menghilangkan komedo, mungkin nggak? Nggak bisa Nggak sih, mungkin, nggak bisa. Memang karena selama dia masih hormonal, masih kuat hormonalnya, pasti akan selalu terbentuk. Sekarang dibersihkan nih, 2 hari lagi, 1-2 hari lagi, muncul akan lagi. muncul lagi. Biasa aja. Jadi jerawat itu sebenarnya normal-normal aja sih. Yang nggak normal itu apabila kita modifikasi sendiri, diobatin macam-macam sendiri, kita nggak tahu, dipegangin, dipencetin, nah itu yang jadi masalah sebenarnya. Lebih baik kalau ragu konsultasi ke dokter spesialis kulit aja ya dok ya, daripada bingung nanti malah jadi bopeng ke depannya kayak gitu. Ini ada pertanyaan tapi mungkin agak sedikit ini ya dok ya. Kalau sudah operasi plastik apakah tidak bisa jerawatan? Tentu mboten ya dok, tetap saja sesudah operasi plastik tentu tetap masih bisa jerawatan selama masih ada produksi sebum. Nggak ada hubungannya ya. Jadi kalau operasi plastiknya udah tua, umur 70 ya nggak jerawatan. Iya, masalahnya begitu. Baik dok, ini kemudian ada pertanyaan lagi dok. Ini terakhir bertanya dok dari Ava PSR. Orang yang berjerawat sebenarnya dianjurkan pakai sunscreen atau tidak? Kalau pakai sunscreen SPF berapa yang dipakai dok? Boleh pakai sunscreen nggak dok kalau misalnya jerawat itu dok? Jadi gini nih dokter, ini pertanyaan bagus nih. Jadi bedakan antara orang jerawatan dan pakai sunscreen. Oke ya? Karena kita negara tropis, kita kaya akan matahari. Yang jadi masalah, ultraviolet yang ada di sinar matahari itu bisa merusak kulit, kan begitu. Makanya kita butuh sunscreen, pelindung yang namanya sunscreen, kayak sunblock, kayak terserah mau dibilang apa, pokoknya itu pelindung matahari, gitu kan. Nah kalau jerawat beda lagi. Jerawat adalah penyakit karena adanya sumbatan di pori-pori, karena kelebihan kelenjar minyak ini tadi, sumbatan pada kelenjar minyak tadi yang keluar lewat pori-pori. Jadi beda. Kalau wajib pakai sunblock karena kita negara tropis, ya wajib pakai sunblock. Kan begitu ya. Nah sekarang pertanyaan, boleh nggak pakai sunblock? Wajib. Cuma pilihlah sunblock yang ringan, tidak terlalu menyumbat, tidak terlalu berat terhadap kulit. Kadang ada beberapa sunblock yang secara konsistensinya dia berat, nutup ke pori-pori, tebel, nutup ke pori-pori itu. Jadi malah minyaknya nggak bisa keluar gara-gara tersumbat pakai sunscreen atau sunblock. Jadi pilihlah sunblock yang memang ringan ya dok ya. Yang mungkin teksturnya seperti apa dok yang disarankan? Iya sebenarnya yang lebih bagus kalau sunblock itu untuk jerawat itu yang gel. Ya, jadi yang gel itu lebih ringan ya. Sebenarnya begitu. Nah tentang pakai SPF ya. Iya, SPF berapa dok sebaiknya kalau ini sebenarnya menjawab pertanyaan di luar jerawat juga sih dok, kalau misalnya sunscreen sehari-hari itu gimana dok? Jadi begini ilmunya tentang sunblock itu begini. Ada yang namanya sun protecting factor. Kita ngomongin SPF. Cuma teman-teman Sobat Muwardi atau banyak masyarakat itu FOMO. SPF tanpa tahu itu apa SPF ya. SPF itu
sun protecting factor yang diukur, ada ilmunya, ada hitungannya, pokoknya untuk mencapai batas minimal erythematous. Sebenarnya istilahnya kalau disimpulkan lagi teman-teman biar nggak bingung ya, semakin kulitnya putih semakin butuh SPF yang lebih tinggi. Orang bule itu butuh SPF 50 ke atas nih. Sebenarnya kalau dari hitungan dari beberapa textbook, orang Indonesia tuh hanya butuh 15 sampai 30 cukup. Semakin gelap kulitnya, semakin SPF-nya juga kebutuhannya rendah, karena sebagian besar kita sudah punya sunblock yang namanya pigment melanin. Jadi Allah itu sudah keren banget ngasih kita namanya pigment melanin. Pigment melanin itu adalah sunblock alamiah kita, kan gitu. Cuma sayangnya teman-teman nggak suka tuh kalau kulitnya berwarna gelap, minta diputihkan. Berarti kalau Anda bisa pakai krim, bisa putih, berarti Anda sebenarnya sudah menghilangkan pigmen, berarti sudah menghilangkan sunscreen alamiah yang dikasih Allah ke kita. Itu paling penting dulu. Kan kira-kira begitu tuh. Jadi sunblock. Nah, yang kedua, jadi kita cukup butuh 15 sampai 30 SPF-nya. Yang kedua, pemakaiannya. Ada dua hal yang perlu diperhatikan kalau kita pakai sunblock. Yang pertama adalah how much, berapa jumlahnya. Ada patokan paling gampang yang selalu saya gunakan untuk mengedukasi. Untuk pemakaian sunblock itu 1/4 sendok teh untuk area wajah. Nah, 1/4 sendok teh. Nggak usah diukur berapa sentimeter, itu susah. Kalau sunblocknya krim kan diambil begini kan susah. Kira-kira sekitar 1/4 sendok teh untuk wajah. Itu yang harus Sobat Muardi ingat-ingat itu. Kalau kita pakai sunblocknya terlalu tipis, SPF-nya jadi turun. Anda pakai SPF 50. Wah, saya beli SPF 50 nih, yang tinggi nih. Dokter Nugroho ngasih 30, saya beli 50. Kalau pakai SPF 50 tapi terlalu tipis, SPF-nya turun 1/10 kali, jadi tinggal 5. Sebenarnya itu SPF-nya turun. Kalau kita pakai SPF-nya sunblock yang terlalu tipis, SPF-nya turun. Dari 50 bisa jadi 5, dari 30 jadi 3. Itu yang pertama. Jadi jumlahnya harus pas. Paling gampang 1/4 sendok teh. Yang kedua, repeated use. Pakailah sunblock cara berulang. Nggak ada namanya sunblock bertahan 24 jam, itu nggak ada. Sunblock itu ya bertahan hanya 3 sampai 5 jam. Ada yang bilang 4 jam, 3 jam. Semakin Anda banyak aktivitas outdoor, semakin sering diulang. Jadi 2 jam, 3 jam sekali diulang lagi. Karena kalau sudah 3-4 jam, berapapun SPF-nya sudah hilang. Kira-kira begitu. Dia harus tetap diulang ya, Dok, ya, seberapa repeated tinggi. use. Ya, paling penting sunblock salah satunya repeated use. SPF tinggi pun juga tetap harus diulang ya. Harus diulang. Semua ya. Tiap 3 jam, 4 jam ngatain ya, Dok ya. Iya. Oke. Baik, Dok, ini ada pertanyaan juga, Dok. Dok, kalau perawatan yang paling dibutuhkan biar tidak jerawatan lagi apa ya? Kalau pakai krim saja apakah cukup? Dari Nyala Naura. Ini agak melenceng sedikit ya, Dok, dari pembahasan kita, tapi nggak apa-apa, masih tentang jerawat juga. Kalau perawatan ini paling dibutuhkan biar tidak jerawatan lagi, Dok. Maksudnya gimana ya, Dok? Biar tidak berjerawat. Jadi begini, Mbaknya Naura. Yang perlu diingat ya, jerawat itu normal. Ada yang menyebutkan 80 sampai 90% remaja dan dewasa muda pernah jerawatan. Pernah fasenya mengalami jerawat. Satu jerawat dinamakan juga jerawat. 100 jerawat dinamakan juga jerawat. Sama, mau jumlahnya 1, mau 100, mau komedo, mau sampai iso gede-gede gaban, sama semuanya jerawat. Dan jerawat itu normal. Pada rentang usia itu normal. Remaja dan dewasa muda. Besok kalau sudah cewek itu kalau sudah menopause, ada yang jerawatan? Enggak ada yang jerawatan karena hormonnya sudah turun semua. Tenang aja, kalau mau nggak jerawatan tunggu tanggal mainnya besok. Semua orang di dunia kalau sudah tua, udah 50 ke atas nggak ada yang jerawatan lagi, Dokter Ervina. Kan begitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya nggak jerawatan? Nah, ini yang paling penting sebenarnya.
maintenance kita supaya nggak jerawatan itu banyak ya. Nomor satu, yang paling gampang ya, kalau saya melihat dari beberapa kasus dari pasien-pasien saya, jadi pasien-pasien itu banyak yang jerawatan karena sering nyoba macam-macam. FOMO tadi ya dok Ya, ya, ikut-ikutan. dan TikTok, suka apa menumpuk gitu. pakai bedak, pelembab, foundation, susu pemus, templokin semuanya. Jadi malah itu justru menutup Pori-pori. pori-pori. Kalau pori-porinya tertutup, ya nggak bisa keluar. Kan ada kelenjar minyak tadi yang mengeluarkan sebum. Sebumnya nggak bisa keluar, tersumbat tuh. Nah, karena tersumbat, akhirnya jadi jerawat. Jadi jangan, kalau saya sarannya sederhana banget. Jangan memakai make up yang terlalu berat, yang sifatnya menutup. Pori-pori. Nah, apalagi patokannya adalah pakai make up itu patokannya sampai pori-porinya nggak kelihatan. Dokter saya nggak mau ada pori-porinya, ya nggak bisa. Semua orang di dunia punya pori-pori. ya, Ada yang Allah kasih gede, ada yang kecil. Yang kecil nggak bisa digedein, yang gede nggak bisa dikecilin. Kalau ada yang bilang bisa mengecilkan pori-pori, bohong, nggak bisa. Pori-pori nggak bisa dikecilin. Ya sudah, jangan ditutup terlalu tebal. Anda sudah pakai foundation dan lain sebagainya, terus sekarang ini paling sering jerawatan karena apa? Dokter Ervina. Kenapa dok? Masker. Oh iya, semenjak COVID juga ya dok ya? Semenjak COVID, karena dulu orang disuruh pakai masker nggak mau kan. Iya. Sekarang COVID-nya udah nggak ada. Giliran sekarang disuruh dilepas masker malah orangnya nggak mau lepas masker. Pakai masker terus. Alasannya apa? Di jalan. Polusi, debu. Debu. Pakai. Tapi masuk mall nggak dilepas juga. Kan begitu banyak itu. Anak-anak muda sekarang itu sok cool itu pakai masker. Matanya doang yang kelihatan tuh, biar cool gitu. Pakai masker tutupan itu, padahal itu malah menyumbat kan. Masuk mall tetap aja dipakai. Jilbabnya orange, maskernya orange. Cowoknya pink, maskernya pink. Jadi orang pakai masker tuh sekarang kayak orang pakai jilbab. Jadi kewajibannya malah justru menyumbat. Makanya dulu waktu COVID itu ada yang namanya Max Acne, ingat nggak? Ya, maskne ya dok. Max Acne itu karena acne karena pemakaian masker. Dulu kan ada COVID, lah sekarang kan nggak ada COVID. Ngapain pakai masker? Kecuali pas sakit aja Kecuali pas sakit biar atau kemana, ya itu. Tiap hari pakai masker. Ya. Oke, baik dokter. Nah ini masih ada beberapa pertanyaan lagi dok dari Sobat Muardi semua, dari Nova Denandra. Dok, kalau ada genetik jerawatan dan bopeng, cara mencegah biar nggak sampai bopeng bagaimana dok? Bisa dimulai usia berapa? Cara genetik gitu ya dok. Oke, jerawat itu sebenarnya kalau memang itu pure jerawat ya, namanya acne vulgaris, itu mesti dimulai pada saat pubertas. Ya. Ada anak-anak kecil namanya acne pada bayi itu ada. Tapi itu bukan termasuk acne yang perlu diobatin kan. Karena dia, kalau anak kecil jerawat itu karena kelenjar minyaknya kan memang belum sempurna ya dokter Ervina ya. Baru lahir gitu baru ya lahir dok. itu kan sering itu merutus-merutus ada itu. Acne neonatal acne atau acne pada bayi baru lahir. Tapi itu nggak apa-apa, itu bukan jerawat. Nggak perlu diobati ya? Nggak perlu juga, dia juga nggak mudeng apa-apa juga kalau dia jerawatan kan, makanya nggak rewel kan. Bayinya kan masa bayinya saya jerawatan ya nggak bisa juga. Makanya biarin aja kalau itu. Kalau kita ngomongin acne berarti acne itu pasti startnya dari remaja pada saat dia udah akil balik dan berhenti setelah menopause. Kalau cewek menopause pasti. Ya, semakin tua semakin turun. Kalau cowok juga walaupun nggak mengalami menopause semakin tua karena hormonal dan lain sebagainya semakin turun. Iya. Peluangnya untuk menjadi acne semakin turun. Kalau dokter Nugroho kan nggak jerawat, iya sekarang. Saya zamanku dulu sempat jerawatan juga kan. Saya kan mengalami umur remaja, masa tiba-tiba tua kan enggak. Tetap melalui. Jadi ya jerawatan juga, dokternya juga jerawatan sebenarnya. Jadi nggak usah khawatir. Normal ya dok, normal. Jerawat itu hal yang normal. Normal, yang harus diketahui begitu. Cuma jangan memperparah. Gitu loh. Jangan memperparah gimana itu tadi. Jangan pakai make up yang terlalu. Stresor bisa nggak? Bisa.
Orang-orang mau ujian jerawatan ya wajar, gimana ceritanya? Masa yang diprotes dokternya, ini saya jerawatan lagi dok. Ternyata dia mau ujian. Oh, iya. Yang disalahin dokternya, gurunya aja dong. Jangan dokternya. Pak guru jangan dikasih ujian dong biar saya nggak jerawatan gitu dong. Jadi normal kalau orang masih normal, masih stres, jerawatan itu normal, ya biasa aja. Kan faktornya banyak ya, hormonal, Pikiran, stresor, karena faktor sumbatan yang dari luar, masker, ini bedak dan sebagainya. Ya, cara mencegahnya ya minimal itu dulu. Kalau stresor bisa dihindari nggak? Bisa dan tidak bisa dok. Orang normal ya stres ya normal itu namanya. Anda masih bisa merasakan stres itu berarti Anda masih normal. Jadi biasa aja kan, nggak bisa dihindari ya. Iya. Kalau hormonal bisa dihindari nggak Mbak Naila tadi? Mbak Nova Deandra itu. Iya, Deandra. Iya. Hormonal bisa nih? Nggak bisa dong. Iya, saat hamil mungkin ya dok. Kehamilan ada orang yang jerawatan pada saat kehamilan, kan nggak bisa. Anda datang bulan jerawatan, kan nggak bisa dihindari. Masa mau berdoa ya Allah semoga saya segera menopause, biar nggak jerawatan, kan nggak bisa juga. Serem juga ya dok. Serem kan malah menopause dini. Langsung menopause malah serem kan. Jadi normal aja, gitu ya. Yang penting itu tadi loh kita bahas, biar sampai nggak bopeng, jangan dipencet, jangan dicungkilin. Kadang facial pakai jarum dicongkelin, ditusukin, ini ada yang pecah lah. Itu yang nggak boleh ya dok ya, biar nggak tambah bopeng. Karena bopeng kan paling susah tadi. Kalau bekas warna kan bisa hilang. Iya betul dok. Tadi sebenarnya saya sempat lihat ada pertanyaan dari YouTube dok terkait dengan treatment pada bopeng itu. Nah ini pertanyaannya, apakah mahal dan harus dilakukan berkali-kali dok kalau untuk bopeng ini dok? Untuk perlu berapa kali dok biasanya? Iya tergantung. Jadi tergantung setiap orang itu derajat bopengnya berapa. Apakah tadi lebih banyak yang tipe box, tipe rolling, tipe ice pick. Jadi sebenarnya tidak ada terapi yang lebih baik daripada yang lainnya. Kita bisa mengkombinasikan, misalnya nih derma roller bisa, laser CO2 bisa, CO2 bisa dengan subsisi, bisa dengan punch, itu banyak sekali bisa dikerjakan. Bahkan hanya perawatan yang berkala dengan chemical peeling yang tepat itu juga bisa. Bahkan dengan pemakaian krim malam yang mengandung retinoid acid dan lain sebagainya itu sebenarnya memperbaiki. Jadi semua lini itu sebenarnya harus jalan. Ya. Tujuannya itu tadi, jangan berpunya cita-cita pengen hilang 100%. Ya. Baik, nggak terasa ya Sobat Muardi semua, waktu kita masih kurang tinggal 10 menit lagi nih untuk berbincang-bincang sama Dr. Nugroho nih. Monggo kalau masih ada pertanyaan terutama terkait perbopengan ya, silahkan bisa ditanyakan di kolom chat YouTube maupun dari Instagram. Sedikit agak melenceng dikit dok tentang jerawat lagi dok. Kalau pemakaian acne patch itu boleh enggak dok? Mungkin banyak pertanyaan dari Gen Z terutama suka pakai warna-warni sekarang acne patch-nya itu. Kalau saya generasi apa ya? generasi 80-an. Mbak Mary jangan senyum-senyum loh. Generasi X apa dok? Karena generasi zaman dulu itu ya, itu nggak ada acne patch. Adanya Tensoplas. Jadi dulu kalau jerawatnya ditempel pakai Tensoplas nih. Kalau cowok ditempel pakai Tensoplas, jerawatnya itu sangar dibilang. Wah keren itu Tensoplas. Zaman dulu keren ya dok. Keren Tensoplas gitu. Sekarang modelnya udah ganti. Pakai acne patch. Gitu ya. Acne patch itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya tidak ada terapi di buku manapun, ahli manapun yang merekomendasikan acne patch sebagai lini pengobatan jerawat. Ingat itu. Tidak ada ahli jerawat di seluruh dunia itu memasukkan acne patch sebagai terapi jerawat, itu nggak ada. Cuma daripada kelihatan malu dikasih acne patch gambar bintang gitu loh. Terus dipikir mukanya ada bintangnya, padahal itu acne patch. Gitu doang. Jadi nggak ada, bukan terapi. Bukan terapi utama, tapi kalau mau dipakai ya boleh ya, buat boleh aja nutupin ya dok doang. ya. Baik gitu.
jawaban dari Dokter Nugroho ya. Nggak ada kan, nggak ada terapi jerawat itu pakai Iya, pasti kan nggak tidak, ada. sejauh ini tidak ada Tidak kok. ada. Iya. Baik, ini ada sedikit pertanyaan lagi dari Jackerson, ini kayaknya laki-laki. Dok, kalau suka hiking, penggunaan sunblock berapa jam sekali? Ulangnya mungkin ya, dan apakah setelah penggunaan sunblock sudah tidak membutuhkan perlu cuci muka dengan sabun? Ya, gini, ini pertanyaan bagus Mas Jack Gerson. Wah, ini fotonya keren nih. Saya nggak kelihatan dari jauh. Nggak gitu kelihatan ya? Nggak Dok, kelihatan. di sini. Mas Jack Gerson. Jadi itu tadi saya bilang bahwa kalau kita semakin kena panas, intensitasnya tinggi, Dokter Ervina kita harus sering reapply, mengulang. Sunscreen. Biasanya 4 jam, 5 jam, sekarang 2 jam, Hmm. 3 jam. Nah yang kedua, pilihlah, ini yang agak saya lupa tadi. Kalau kita aktivitas outdoornya kencang dan berkeringat, pilihlah sunblock yang lotion yang anti air, Water resistant ya Resistant. Dok, water repellent atau water resistant? water repellent atau water resistant. Artinya tidak mudah luntur kalau kita keringetan. Oh, Gitu loh. Kita pakai sunblock tebal, ternyata aktivitasnya tinggi, keringetnya banyak, luntur. luntur ya, akhirnya jadi nggak pakai sunblock dong. Iya. Yang ketiga, pakailah setengah jam sebelum keluar. Mau renang nih ceritanya jam 7, setengah 7 udah pakai dari rumah sunblocknya. Jangan mau nyemplung baru pakai setengah jam sebelumnya. Tuh, yang ketiga kapan diulang, apakah harus cuci muka? Tergantung juga. Nah, kalau kulitnya kotor banget kan harus dibersihkan juga. Iya. Nah, kalau kulitnya nggak begitu kotor, nggak apa-apa langsung di Langsung reapply. reapply. Tapi kalau kulitnya berdebu segala macam ditamplokin, nah berarti itu pakai sunblock apa ngeratain debunya kan? Nah, harus dicuci dulu kalau kayak Iya. begitu, kalau kotor. Lihat situasi kondisi Lihat berarti ya, situasi Dok. kondisi. Ya, nanti habis outdoor ada lumpurnya segala macam, debunya tebel langsung di reapply. Ya jangan. Iya Dok, baik. Untuk selanjutnya Dok, kalau skincare jerawat dengan merek beda-beda, apakah bisa lebih efektif mengatasi jerawat atau malah rentan memperparah jerawat? Sebenarnya udah di-spill sama Dokter Nuk tadi nih ya Iya. Dok, kalau ganti-ganti skincare dengan merek Gini loh, beda-beda. jerawat itu normal, dah. Saya balikin lagi. Yang penting Anda obatin. Jerawat itu bukan sebuah kedawat daruratan medis. Nggak ada orang jerawat masuk IGD, nggak ada kan? Nggak ada Dok. Mau grade 1, grade 2, ketiga dibawa ke IGD nggak mungkin kan dok? Iya. Ya. Jadi biasa aja, jerawat itu normal. Cuma jangan memperparah jerawat. Iya. Kalau kita nggak tahu, yang sekarang ini orang ngobatin jerawat itu berdasar bukan ke dokter loh, Dokter Ervina. Kemana Dok? Ke TikTok. Oh iya, scrolling TikTok. Wah, Gitu lihat TikTok, terus Iya. cek keranjang kuning, Oh, hijau, iya. biru, merah, hijau, kuning, biru, oren gitu ya. terus dengar review. Padahal kita akan tahu ya, yang review itu siapa? Biasanya influencer gitu Dok. Belum tentu yang belum expert tentu ya, yang Dok, ya. belum tentu pasien itu sendiri yang memberikan testimoni dong. Iya. Bisa iya. juga buzzer, bisa nggak? Bisa, bisa. atau karena apa sih istilahnya sekarang Dok? Editing bisa nggak? Bisa. Sebelum sesudah diedit mukanya pakai filter. Iya, jadi harus Kita percaya, makanya hati-hati. Kalau saya menyarankan, kalau Anda bermasalah, misalnya, kalau memang mengobati jerawat atau ada masalah kulit, ya ke dokter kulit. Kalau ada giginya sakit, ya ke dokter gigi. Kalau ada keluhan di tulangnya, ya ke dokter spesialis ortopedi, ahli tulang. Kan begitu sih sebenarnya ya. Yang paling simpel. Mobilnya merek A ya ke bengkel resmi. Gitu loh. analoginya gitu ya. Analoginya Dok, kan ya. seperti itu. Kalau kita ngobat-ngobatin sendiri, kita nggak tahu. Kita nyoba-nyoba. Bukannya hilang. Kebanyakan pasien saya itu sudah nyoba. Orang jerawat itu mestinya udah nyoba. Belajar dari TikTok dan TikTok itu, dari medsos itu, terus tiba-tiba menjadi dokter spesialis jerawat sendiri. Ya. Dan nggak sembuh. Akhirnya dia nyerah juga. Nah, itu nanti yang bisa menyebabkan bopeng ke depannya Ya, Dok, kalau ya. misalnya memang Ya. tidak diterapi dengan baik. Betul. Tetap sarannya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan kita karena waktu kurang 5 menit Ya. lagi. Mungkin pertanyaan terakhir ya Dok ya. Kita gabung aja jadi satu nih Dok. Bagaimana mengatasi jerawat di punggung dan keturunan? Apakah ada faktor keturunan? Tadi sebenarnya sudah ada. dijawab Ada sih. genetik. Ya, tetap ada faktor keturunan dan kemudian bagaimana mengatasi jerawat yang di punggung. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Dok ya. Iya. Sebelum kita tutup sesi. Jadi jerawat itu salah satunya memang ada faktor genetik.
kalau orang tuanya salah satu atau keduanya. Tapi kan genetik itu ada yang dibawa karier, ada yang memang dia kena kan. Tapi ada memang faktor genetik ya nggak jadi masalah mau genetik kayak ya dokter Elvina ya. Mau jerawatan model apa kayak nggak ada masalah, saya bilang jerawat itu nggak ada masalah. Yang penting penanganannya harus benar supaya efek yang ditimbulkan di kemudian hari jadi berkurang, bopengnya dan lain sebagainya, kan begitu ya. Nah yang terakhir ini, bagaimana mengatasi jerawat di punggung? Saya juga sudah bilang tadi bahwa jerawat itu bisa di wajah, punggung, dada, lengan. Ada orang jerawatan di wajah, punggungnya normal, bersih. Iya. Ada yang mukanya bersih, kinclong, glowing, tapi jerawatannya di dada, punggung dan dada. Nah, yang jadi masalah jerawat di punggung dan dada itu kalau yang ditakutkan kalau si pasien itu punya riwayat genetik keloid. Nah, paling sering jerawat itu bikin keloid di daerah yang tensionnya kuat itu di dada dan punggung. Makanya keloid dia jerawatan pecah dikutik-kutik jadi keloid malahan. Nah, itu hati-hati ya. Saran saya mengatasi jerawat di punggung ya ke dokter nanti untuk diberi terapi sesegera mungkin untuk jerawat di punggung atau dadanya. Kira-kira begitu ya. Ya, baik, siap dokter. Jadi untuk sobat Muwardi semua, kalau memang ada permasalahan jerawat yang dirasa cukup mengganggu dan membutuhkan terapi lebih lanjut oleh dokter, para sobat Muwardi semua bisa datang ke Poli Kulit dan Kelamin atau Polidermatologi, Venenologi dan Estetika RSUD Dr. Muwardi Surakarta. Di sana kita memiliki tata laksana yang lengkap ya dok ya, termasuk untuk jerawat dan bopeng. Kita juga ada beberapa jenis laser, salah satunya laser CO2 yang bisa untuk mengatasi. Subsisi juga. Ya, bisa juga untuk subsisi, di sini semua bisa melayani. Baik, sobat Muwardi semua, apabila ingin melihat hasil rekaman live streaming hari ini dapat dilihat kembali di Instagram dan YouTube RSUD Dr. Muwardi. Jangan lupa sobat Muwardi semua untuk tetap like dan juga subscribe ke Instagram dan juga YouTube RSUD Dr. Muwardi. Baik, terima kasih banyak Dr. Nugroho untuk waktunya dan pencerahannya terkait jerawat dan bopeng pada siang ini. Semangat, ya dok ya. Pejuang jerawat, nggak ada itu pejuang jerawat. Kata-kata akhir dari Dr. Nugroho, monggo dok. Jerawat itu normal. Okay. Jangan diutak-utak, jangan diobatin sendiri supaya segera bisa disembuhkan dan ditangani dengan baik supaya hasil dari jerawat yang tidak diinginkan bisa diminimalkan. Bisa diminimalisir dan tidak terbentuk bopeng. Iya, baik. Semangat. Siap dokter. Jadi semangat untuk para pejuang acne atau acne fighter di luar sana ya dok ya. Acne fighter. Oke, baik. Mungkin terima kasih banyak kepada Dr. Nugroho Haji Darmawan, SPDV Spesialis OBK untuk waktunya dan pencerahannya untuk sobat Muwardi semua yang ada di sini. Izin saya tutup untuk live streaming pada siang hari ini. Sobat Muwardi semua, sampai jumpa pada episode Skin saya berikutnya, tentunya dengan topik yang tidak kalah menarik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Skin Science, seputar kesehatan, kulit, kelamin, dan estetika.